Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPA U2 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu dispersi. Definisi. Dispersi menjadi salah satu materi pembahasan pelajaran kimia kelas 11 SMA dan Madrasah Aliyah. Merujuk laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dispersi merupakan suatu sistem di mana partikel terdistribusi dari sebuah bahan yang tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan lain. Dua fase bisa berada dalam fase materi yang sama atau fase materi yang berbeda. Dispersi terbagi dalam sejumlah cara yang berbeda, seperti seberapa besar partikel berkaitan dengan partikel fase berkelanjutan. Apakah terjadi presipitasi atau tidak, dan adanya gerak Brownian. Dispersi partikel yang cukup besar untuk sedimentasi disebut suspensi, sedangkan partikel yang lebih kecil disebut koloid dan larutan. Dispersi juga memiliki makna lain sebagaimana dikutip dari KBBI yang berarti pergerakan untuk perpindahan individual, terutama untuk mendiami lingkungan baru, penguraian, atau pembiasan warna. Dispersi juga berarti peristiwa penguraian cahaya polikromatik, cahaya putih, menjadi cahaya-cahaya monokromatik, seperti cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, pada prisma lewat pembiasaan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya panjang gelombang. Dispersi pengurai cahaya sebuah prisma atau kisi-kisi mempunyai kemampuan untuk menguraikan cahaya menjadi warna-warna spektralnya. Indeks cahaya suatu bahan menentukan panjang gelombang cahaya yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya. Untuk cahaya ultraviolet adalah prisma dari kristal, untuk cahaya putih adalah prisma dari kaca, untuk cahaya infrared adalah prisma dari. Peristiwa dispersi ini terjadi karena perbedaan indeks bias tiap warna cahaya. Cahaya berwarna merah mengalami deviasi terkecil, sedangkan warna ungu mengalami deviasi terbesar. Oleh karenanya, sudut dispersi dapat dirumuskan dalam angka berikut. F sama dengan DU min DM. F sama dengan buka kurung NU minus DNM tutup kurung B. DM disebut juga sudut deviasi merah, DU sudut deviasi ungu, NU indeks bias untuk warna ungu, dan NM indeks bias untuk warna merah. Dispersi koloid juga memiliki keterkaitan dengan koloid yang menjadi dispersi koloid. Artinya dispersi koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat terlarut fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain, medium pendispersi. Misalnya dari sistem koloid adalah jeli, mentega, dan susu. Berdasarkan sifat interaksi antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Koloid diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu koloid ileofil dan koloid leofob. Dalam koloid leofil, partikel fase terdispersi memiliki afinitas yang kuat atau mudah menarik. Leofil juga dikenal sebagai koloid yang menyukai cairan. Koloid leofil dapat dibuat dengan mencampur fase terdispersi dengan medium pendispersinya secara langsung. Koloid leofil cukup stabil dan tidak dapat digumpalkan dengan mudah. Beberapa contoh koloid leofil adalah gum, pati, gelatin, dan karet. Kebalikannya,
partikel fase terdispersi pada koloid Liouvov hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali afinitas untuk medium pendispersi. Artinya, koloid Liouvov adalah cairan yang tidak menyukai air. Koloid Liouvov tidak stabil dan mudah mengendap atau mengental, hanya dengan menambahkan sedikit elektrolit atau dengan pemanasan atau pengocokan. Koloid Liouvov hanya dapat diperoleh dengan menggunakan metode khusus. Contoh koloid Liouvov antara lain sol silika, sol perak iodida, dan sol sulfida logam. Persamaan sudut deviasi dan dispersi. Yang atas sudut deviasi minimum dan yang bawah sudut dispersi. Pada segi 4 ABCE berlaku hubungan beta ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Pada segitiga ABC berlaku hubungan R1 ditambah I2 ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sehingga diperoleh beta ditambah sudut ABC sama dengan R1 ditambah I2 ditambah sudut ABC. Beta sama dengan R1 ditambah I2. Dengan beta sama dengan sudut pembias prisma, lalu I2 sama dengan sudut datang pada permukaan 2, R1 sama dengan sudut bias pada permukaan 1. Pada segitiga ACD, sudut ADC ditambah sudut CAD ditambah sudut ACD sama dengan 180 derajat. Dengan sudut CAD sama dengan I1 dikurangin R1. Dan sudut ACD sama dengan R2 dikurangin I2. Sehingga berlaku hubungan. Sudut ADC ditambah buka kurung I1 minus R1 tutup kurung ditambah buka kurung R2 minus I2 tutup kurung sama dengan 180 derajat. Sudut ADC sama dengan 180 derajat ditambah buka kurung R1 ditambah I2 tutup kurung dikurangin buka kurung I1 ditambah R2 tutup kurung. Jadi sudut devaluasi sudut devaluasi delta adalah delta sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ADC, delta sama dengan 180 derajat dikurangin buka kurung 180 derajat ditambah buka kurung R1 ditambah I2 tutup kurung tambah R2 tutup kurung. Lalu delta sama dengan buka kurung I1 ditambah R2 tutup kurung dikurangi R1 plus I2 tutup kurung. Diketahui sama dengan R1 ditambah I2 buka kurung persamaan 1, maka besar sudut deviasi yang terjadi pada prisma adalah delta sama dengan buka kurung I1 ditambah R2 tutup kurung minus delta. Beta, maaf. Secara matematis, dapat dituliskan syarat terjadinya deviasi minimum. Delta M adalah I1 sama dengan R2 dan R1 sama dengan I2. Sehingga persamaan 2 dapat dituliskan kembali dalam bentuk delta M sama dengan buka kurung I1 ditambah I1 tutup kurung dikurangi beta. Delta M sama dengan 2I1 dikurangi beta. I1 sama dengan delta ditambah beta per 2. Selain itu, deviasi minimum juga bisa terjadi jika R1 sama dengan I2. Maka dari persamaan 1 diperoleh beta sama dengan R1 ditambah R1 sama dengan 2R1. Lalu R1 sama dengan setengah beta. Bila dihubungkan dengan hukum Snellius, diperoleh N1 dikali sin I1 sama dengan N2 dikali sin R1. Buka kurung sin I1 atau sin I1 tutup kurung sama dengan buka kurung N2 atau N1 tutup kurung. Masukkan I1 dari persamaan 3 dan R1 dari persamaan 4, sehingga sin I1 per sin R1 sama dengan N2 per N1. Lalu sin setengah buka kurung delta M ditambah beta tutup kurung per sin setengah beta sama dengan N2 per N1.
Kemudian sin beta, sin delta M ditambah B atau beta per 2 sama dengan N2 per N1 sin beta per 2. Untuk sudut pembias yang kecil, beta lebih kecil 15%, delta M sama dengan buka kurung N2 per N1 minus 1 tutup kurung beta. Jika N1 udara, maka N1 sama dengan 1. Sehingga persamaan di atas menjadi delta M sama dengan buka kurung N2 minus N1 beta. Dengan N1 sama dengan indeks bias medium, N2 sama dengan indeks bias prisma, beta sama dengan sudut pembias puncak prisma. Kemudian delta M sama dengan sudut deviasi minimum. Contoh penerapannya. Yang pertama, bentuk pembentukan pelangi. Pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan air kecil atau uap yang ada di lingkungan selama atau setelah hujan. Tetesan air di sini cenderung bekerja sebagai prisma dan digunakan untuk membagi sinar cahaya menjadi 7 warna berbeda dengan bantuan fenomena dispersi. Dan yang kedua ada gelembung sabun. Fenomena dispersi yang ditunjukkan oleh gelembung sabun dapat diverifikasi dengan mudah dengan mengamati spektrum warna-warni cahaya yang terbentuk di atas permukaannya ketika cahaya jatuh di permukaannya. Cukup sekian penjelasan kami hari ini. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Dava Ananta, Noreka Bayu, Fazri Dewa, Adrian Wisnu. Kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, sekian dari kami, Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.